Pas baca judul video ini, aku yakin banget banyak di antara kalian yang udah tahu secara garis besar tentang kisah para Titans di mitologi Yunani karena sering banget muncul di berbagai media dan udah berkali-kali di-mention di video-video aku, walaupun emang nggak dibahas secara khusus dan cuma sebagai pelengkap cerita. Tapi tetap aja kalau bahas satu karakter tuh pasti nyambung dengan cerita karakter lain karena mitologi Yunani tuh emang sangat kompleks dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Walaupun kisah para Titans udah sering banget kalian denger, mungkin ada juga beberapa orang yang belum tahu cerita lengkapnya karena masih ada hal-hal menarik lain yang belum sempat aku bahas di video-video sebelumnya. Makanya kali ini aku mau buat satu episode khusus yang membahas seputar para Titans, yaitu dewa-dewa penguasa dari generasi kedua yang memerintah alam semesta sebelum zaman kekuasaannya Zeus Olympians. Jadi hal-hal apa aja sih yang menarik dari para Titans ini? Silsilah keluarga Titan. Sebelum masuk ke inti ceritanya, aku mau jelasin dulu tentang silsilah para Titan yang akan dibahas di video ini supaya kita lebih ngerti alur ceritanya secara kronologis. Karena kisah kelahiran para Titan udah dimulai sejak zaman Primordials, yaitu saat alam semesta masih baru pertama kali terbentuk dan sistem pemerintahan dunia masih belum terlalu kompleks kayak di zaman kekuasaannya Zeus. Jadi semua dewa-dewi primordial di zaman itu cuma berupa personifikasi dari tatanan alam semesta di dunia purba. Kayak Dewa Uranus yang jadi personifikasi langit dan Dewi Gaia personifikasi bumi. Menurut Theogony Hesiod, Uranus dan Gaia punya 18 keturunan yang terdiri dari 3 jenis makhluk yang berbeda, yaitu 12 Titans, 3 Cyclops, dan 3 Hecatoncheires. Tapi kenapa mereka dibedain jadi 3 jenis? Alasannya karena penampilan mereka tuh beda satu sama lain. Para Titans punya penampilan fisik yang paling sempurna. Sedangkan Cyclops dan Hecatoncheires bisa dibilang kurang sempurna atau cacat secara fisik karena penampilan mereka pada ngeri-ngeri. Kayak Cyclops nih, yang terlahir cuma dengan satu mata besar di kepalanya. Makanya dinamain Cyclops atau Kyklopes dalam bahasa Yunani kuno, yang artinya mata bulat. Tapi itu masih mending daripada Hecatoncheires yang penampilan fisiknya tuh lebih ngeri dan lebih jelek daripada Cyclops karena punya 50 kepala dan 100 lengan. Makanya lebih cocok disebut monster, jadi beda banget sama penampilan fisiknya para Titan yang lebih sempurna. Karena alasan itulah, makanya Uranus membenci Cyclops dan Hecatoncheires terus masukin mereka ke dalam perut Dewi Gaia atau Tartarus. Nah, tadi kan disebutin ya kalau jumlah para Titan tuh totalnya ada 12. Mereka ini terdiri dari 6 Titan laki-laki dan 6 Titan perempuan yang biasa disebut Titan Knights. Nama-nama mereka Theia, Rhea, Themis, Mnemosyne, Phoebe, dan Thetis. Sementara para Titan laki-laki bernama Cronus, Oceanus, Iapetus, Chaos, Crius, dan Hyperion. Sebenarnya masih ada beberapa dewa yang masuk ke dalam kelompok Titan, tapi cuma 12 Titan tadi yang masuk ke jajaran dewa-dewi utama. Mirip-mirip ya kayak 12 dewa Olympus. Di antara 12 Titan yang tadi aku udah sebutin, kan masing-masing jumlahnya seimbang ya antara laki-laki dan perempuan. Karena itu beberapa dari mereka tuh menikahi saudaranya sendiri, kayak Cronus nikah sama Rhea, Oceanus nikah sama Thetis, Chaos nikah sama Phoebe, terus Hyperion nikah sama Theia. Jadi masing-masing ada 4 pasang Titan yang menikahi saudaranya sendiri. Sementara 4 Titans lainnya punya pasangan yang di luar hubungan saudara kandung. Misalnya Titan Iapetus yang nikahin keponakannya sendiri, alias anak dari Oceanus dan Thetis yang bernama Clement. Terus Titan Crius yang nikah sama saudara tirinya, yaitu Dewi Eurybia. Jadi mereka berdua punya ibu yang sama, yaitu Dewi Gaia. Tapi beda bapak, karena Eurybia lahir dari Dewa Pontus. Jadi yang tersisa cuma Themis dan Mnemosyne yang kala itu masih single. Ya, menurut beberapa catatan, mereka berdua akhirnya berpasangan sama Zeus di zaman The Olympians. Tapi seperti biasa, mereka cuma jadi pasangan gelapnya aja, Sevia. Bukan istri resmi kayak Dewi Hera. Di antara ke-12 Titan utama, mungkin yang paling unik tuh keluarganya Oceanus. Karena setelah dia nikah sama Thetis, mereka tuh punya banyak keturunan yang nggak kehitung jumlahnya, infinite. Menurut Hesiod, anak-anaknya Oceanus tuh kurang lebih berjumlah 3.000 dewi karena sebagian besar berjenis kelamin perempuan. Mereka kemudian disebut sebagai Oceanids.
atau nimfa laut, peri laut. Dan seperti yang sebelumnya aku bilang, kalau salah satu Oceanids yang bernama Clement akhirnya nikah sama Titan Iapetus. Terus dari keturunan mereka lahirlah keempat Titan bersaudara yang lumayan terkenal di mitologi Yunani, yaitu Prometheus, Epimetheus, Atlas, dan Menoetius. Selanjutnya dari keturunan Hyperion dan Theia lahirlah beberapa dewa yang jadi personifikasi benda-benda langit. Contohnya Helios yang jadi dewa personifikasi matahari, Selene jadi dewi personifikasi bulan, dan Eos yang jadi dewi personifikasi fajar. Bisa dibilang Dewi Eos ini posisinya tuh ada di tengah-tengah yang bertugas buat misahin kedua saudaranya yaitu Helios dan Selene, atau misahin antara siang dan malam. Makanya Eos cuma muncul di pagi hari saat matahari mulai terbit. Abis dari keluarganya Hyperion, kita beralih ke keluarganya Kronos atau si karakter utama di antara ke-12 Titans, karena Kronos nantinya akan memainkan peran yang sangat penting untuk generasi para Titan. Setelah Kronos dan Rhea nikah, mereka tuh punya beberapa keturunan yaitu Zeus, Poseidon, Hades, Hera, Demeter, Hestia. Totalnya ada 6 dewa, 3 laki-laki, 3 perempuan. Mereka yang kemudian dikenal sebagai dewa-dewi Olympians awal karena mereka adalah keturunan langsung dari Titan Kronos. Selain yang barusan tadi aku sebutin, sebenarnya daftar keturunan para Titan ini masih ada banyak. Jadi nggak akan habis ya aku sebutin satu-satu. Tapi kalau misalnya kalian mau lihat silsilahnya, akan aku tampilin di ilustrasi supaya lebih jelas. Bisa kalian pause aja videonya. Masa kekuasaan Titan. Cerita ini masih ada hubungannya dengan kisah sebelumnya saat Uranus memenjarakan para Cyclops dan Hecatoncheires di Tartarus. Karena tindakan Uranus yang kejam dan semena-mena sama anak-anaknya sendiri, makanya Dewi Gaia tuh ngerasa kesel dan marah sama kelakuan suaminya. Setelah itu Gaia berniat membalas dendam ke Uranus dengan cara bersekongkol dengan para Titan untuk mengkudeta Uranus dan mengambil alih kekuasaan. Di antara ke-6 Titan laki-laki, Kronos yang terlihat paling berani dan Titan yang pertama kali mengajukan diri untuk bertarung melawan ayahnya. Karena itu Gaia ngasih Kronos sebuah senjata sabit dan menyusun rencana buat menyerang Uranus. Rencana mereka dimulai waktu Uranus tidur sama Gaia. Setelah itu Kronos secara diam-diam menyerang dan mengebiri Uranus dengan senjata sabit yang dia pegang. Setelah kekalahannya, Kronos kemudian memenjarakan Uranus di dalam Tartarus. Walaupun Hesiod bilang kalau Kronos nyerang Uranus sendirian, tapi menurut Apollodorus, Kronos mampu mengalahkan Uranus karena dia dibantu sama saudara-saudaranya, kecuali Oceanus karena dia lebih memilih untuk bersikap netral dan gak ikut campur di pertarungan itu. Setelah Uranus dikalahin, Kronos mulai ngambil alih kekuasaan. Jadi para Titan tuh memerintah alam semesta sesuai dengan bagian dan personifikasinya masing-masing. Karena Kronos jadi karakter utama yang berhasil ngalahin Uranus secara langsung, makanya Kronos dan istrinya Rhea jadi dewa dan dewi tertinggi yang kekuasaannya paling besar di antara saudara-saudaranya. Bisa dibilang mereka adalah pemimpin dari para Titan dan semua hal yang ada di dunia. Meski begitu, tetap aja Kronos tuh nggak bisa memerintah alam semesta sendirian karena dia memerlukan bantuan Titans lain buat membantunya mengatur dunia supaya lebih sistematis gitu. Makanya Kronos bagi beberapa domain atau daerah kekuasaan kepada saudara-saudaranya. Contohnya kayak Oceanus tadi kan, Tethys dan para Oceanids yang berkuasa di atas semua hal yang berhubungan dengan air, laut, sungai, danau, samudra. Terus Titan Hyperion berhubungan dengan sesuatu yang bercahaya, makanya Hyperion jadi personifikasi dari terang dan cahaya ilahi. Sementara itu istrinya atau Theia berhubungan dengan elemen dan benda-benda yang berkilau kayak emas, perak, dan permata. Terus ada juga Titan Iapetus yang dijuluki sebagai Titan of Mortality karena Titan ini berfungsi sebagai personifikasi dari sifat dasar manusia. Makanya Iapetus tuh punya 4 anak laki-laki yang membentuk variasi dari keempat sifat manusia. Misalnya Prometheus yang mewakili kecerdasan, kelicikan, dan penuh perhitungan. Epimetheus mewakili sifat bodoh dan ceroboh. Atlas mewakili sifat keberanian, ketahanan, dan kekuatan. Dan Menoetius yang mewakili sifat arogan dan keras kepala. FYI, keempat sifat ini berbasis ke sifat manusia laki-laki karena waktu Prometheus menciptakan manusia cuma hanya ada satu gender, yaitu laki-laki. Sedangkan manusia perempuan pertama atau Pandora baru ada di zamannya Zeus. Selanjutnya ada Titan Knights, Themis, yang punya kekuasaan atau wewenang di bidang hukum ilahi. Jadi semua aturan dan hukum yang ada di dunia ini tuh berasal dari dewi ini. Karena Themis tuh punya sifat yang bijak dan adil.
Menurut Hesiod, Moirai atau ketiga Dewi Takdir juga termasuk dari salah satu keturunan dari Dewi Themis. Makanya takdir semua makhluk hidup itu selalu berhubungan dengan aturan dan ketetapan yang berlaku. Jadi yang namanya takdir juga masih terkait dengan hukum. Makanya para dewa tuh nggak bisa seenaknya mengubah takdir seseorang karena akan merusak aturan dan tatanan alam. Kemudian ada Titanites Mnemosyne yang punya peran sebagai personifikasi dari ingatan karena dewi ini berkuasa atas semua ingatan manusia. Biasanya pekerjaan Dewi Lethe dibantu sama Titan Mnemosyne karena tugasnya Lethe itu berfungsi sebagai air sungai yang menghapus ingatan orang mati di dunia bawah. Titanites yang terakhir yaitu Dewi Phoebe yang punya kekuasaan dan kemampuan di bidang ramalan. Menurut legenda, sumber dari semua kekuatan oracle atau peramal berasal dari Dewi Gaia. Terus kemampuan ini diwarisin ke Themis dan Phoebe, tapi tetap lebih khusus ke Phoebe karena tugas Themis tuh lebih ke arah hukum. Jadi kemampuan ramalannya cuma diperluin supaya Themis jadi lebih bijak dalam mengambil keputusan. Intinya warisan ramalan Gaia lebih cenderung ke Dewi Phoebe. Jadi di antara ke-12 Titans, cuma Phoebe yang punya kemampuan ramalan yang sempurna. Jadi itu dia beberapa domain, jabatan, dan kekuasaan para Titan di generasi kedua. Masing-masing dari mereka megang peranan dan fungsi yang lebih terorganisir daripada pemerintahannya Uranus di zaman Primordials, karena susunannya masih belum terbagi dalam beberapa bagian yang kompleks. Tapi selain yang tadi aku sebutin, sebenarnya masih ada beberapa Titan yang nggak punya fungsi dan kekuasaan yang jelas. Misalnya kayak Titan Chaos dan Titan Crius, karena di sumber manapun nggak ada yang menjelaskan tentang domain mereka dalam struktur pemerintahan para dewa. Jadi mereka kayak semacam NPC yang cuma muncul sebagai pelengkap di silsilah keluarga Titan. Menurut Hesiod, sebutan Titan diberikan Uranus buat anak-anaknya sebagai celaan karena sudah bertindak kurang ajar dengan mengambil alih kekuasaan Uranus secara licik. Karena itu etimologi kata Titan diambil dari bahasa Yunani kuno yaitu Titanes yang punya arti ganda yaitu Titaino, menekan, dan tesis pembalasan. Kenapa dinamain gitu? Karena Kronos dan Gaia meramalkan kalau suatu saat perbuatan para Titan akan dibalaskan oleh keturunan mereka dengan cara menggulingkan kekuasaan para Titan, persis seperti yang mereka lakuin ke Uranus. Titanomachy. Aku yakin banget dari antara kalian tuh banyak yang udah tahu tentang kisah ini dan udah pernah aku ceritain berulang-ulang di video sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu kisah lengkapnya bisa cek video aku yang pertama kali bahas tentang mitologi Yunani, karena di pembahasan kali ini aku cuma nyeritain secara brief aja, secara singkat aja. Jadi waktu Kronos dikasih tahu tentang ramalan itu, dia khawatir kalau anak-anaknya di masa depan akan menggulingkan kekuasaannya. Makanya Kronos langsung menelan semua anaknya waktu mereka baru dilahirin sama Rhea. Tapi untungnya Rhea gantiin anak bungsunya atau Zeus dengan sebuah batu buat nipu si Kronos supaya anak terakhirnya tuh selamat. Terus setelah Zeus dewasa, dia bebasin saudara-saudaranya dari perut Kronos pakai sebuah ramuan. Makanya Kronos mulai ngerasa mual dan muntahin ke 5 anaknya. Mereka adalah Poseidon, Hades, Hera, Hestia, Demeter yang kemudian disebut sebagai The Olympians. Setelah itu Zeus dan saudara-saudaranya nyatuin kekuatan dan bertarung melawan Kronos sampai pada akhirnya Kronos berhasil dikalahin dan dibuang ke dalam Tartarus. Tapi pertarungan mereka nggak berhenti sampai di situ dong, karena Zeus justru memicu perang besar-besaran di antara Olympians dan para Titans. Perang kosmik ini yang kemudian disebut sebagai Titanomachy. Sebelum perang itu dimulai, Zeus ngundang semua dewa, termasuk para Titan buat merekrut siapa aja nih yang mau bantuin dia dalam perang Titanomachy dengan berjanji kalau para Titan yang berpihak ke Zeus gak bakalan dihukum di dalam Tartarus dan tetap mempertahankan domain kekuasaan mereka. Tentunya jawaban para Titan bervariasi, ada yang tetap loyal ke Kronos, tapi ada juga yang berpihak ke Zeus, beberapa juga ada yang netral, jadi mereka tuh nggak mihak kemana-mana dan nggak ikut berpartisipasi dalam perang, contohnya kayak para Titan perempuan atau Titanids. Sedangkan beberapa Titan yang berpihak ke Zeus, yaitu Oceanus dan keluarganya, Prometheus juga berpihak ke Olympians karena dia punya pemikiran yang jauh ke depan kan, jadi Prometheus tuh bisa memprediksikan kemungkinan kalau Olympians yang bakalan menangin perang. Prometheus juga ngajak Epimetheus buat bergabung dengan Olympians, dan tanpa pikir panjang Epimetheus langsung setuju aja sama saran Prometheus karena Epimetheus kan memang sifatnya tuh gak suka mempertimbangkan hal-hal yang terjadi di masa depan. Makanya dia kayak YOLO banget, terserah deh bro, gue mah ngikut aja.
Walaupun Prometheus dan Epimetheus udah berpihak ke para Olympians, tapi dua saudaranya yang lain masih tetap loyal di pihak para Titan. Jadi sekarang mereka ada di kubu yang saling berlawanan. Singkat cerita, akhirnya perang besar Titanomachy pun dimulai. Peperangan ini yang menentukan generasi manakah yang layak untuk memerintah alam semesta. Jadi kedua kubu ini tuh saling menyerang dari tempat yang berbeda. Markasnya para Olympians ada di Gunung Olympus, sementara markasnya para Titans ada di Gunung Othrys. Perang besar itu berlangsung cukup lama, yaitu sekitar 10 tahun, dan udah pasti ada banyak peristiwa yang terjadi selama perang Titanomachy. Di peperangan itu nggak semua Titan berperang di garis depan, tapi ada juga dewa yang berperan sebagai pendukung. Misalnya dewa Ekran yang selalu membawakan air segar buat para Titan yang lagi kelelahan saat perang. Terus ada juga yang bertugas sebagai messenger atau pembawa pesan, yaitu Dewi Iris dan Dewi Ark yang awalnya berasal dari kubu Olympians. Tapi Dewi Ark akhirnya berkhianat dan lebih memilih buat bantu para Titan, sama kayak Prometheus dan Oceanus yang memihak ke Olympians. Jadi dari masing-masing pihak tuh ada yang berkhianat. Menurut beberapa sumber, Atlas merupakan salah satu Titan yang pemberani dan sangat loyal ke pihak para Titan. Makanya selama medan perang, Atlas tuh selalu maju di garis depan, mirip sama bapaknya Titan Iapetus yang tetap setia ke Cronus dan saudara-saudaranya. Terus gimana dengan nasib Menoetius? Sesuai dengan sifatnya, Menoetius ini tipe dewa yang suka kepancing emosi dan sangat arogan, ya sumbu pendek. Makanya Menoetius akhirnya terbunuh di tengah perang Titanomachy. Intinya dewa yang satu ini tuh nggak bisa ngendalin diri dan selalu bertarung pakai otot ketimbang pakai otak. Makanya Menoetius gugur di peperangan. Setelah 10 tahun lamanya, akhirnya Zeus memenangkan perang besar Titanomachy dengan cara membebaskan Cyclops dan Hecatoncheires dari Tartarus buat membantu Olympians ngalahin para Titan. Setelah berhasil memenangkan pertarungan, Zeus menghukum semua Titan yang menentangnya di dalam Tartarus, kecuali Prometheus, Epimetheus, dan keluarganya, Oceanus. Sedangkan Atlas dikasih hukuman abadi untuk memikul langit selama-lamanya. Zeus juga menepati janjinya dengan memberikan kekuasaan dan domain ke semua Titan yang membantunya memenangkan perang, kayak Oceanus dan keluarganya. Karena itu sampai sekarang mereka masih berkuasa atas semua yang berhubungan dengan air. Entah itu sungai, danau, laut, samudra. Bahkan beberapa sungai di dunia bawah juga masih jadi bagian dari keturunannya Oceanus. Terus Prometheus dan Epimetheus dikasih kepercayaan buat berkuasa atas makhluk hidup fana yang tinggal di bumi, yaitu hewan dan manusia. Makanya Prometheus dan Epimetheus menciptakan manusia dengan tangannya sendiri dan mewariskan semua yang mereka punya kepada umat manusia. Kisah tentang para Titan berakhir sampai di sini. Aku yakin banyak di antara kalian yang sangat familiar dengan nama Titan karena nama ini tuh sering dijadiin referensi. Salah satu contohnya kayak di ilmu astronomi yang menyatakan kalau beberapa benda langit di tata surya kita dinamakan sesuai dengan nama-nama Titan. Misalnya planet Saturnus diambil dari nama Titan Kronos menurut versi Romawinya. Kemudian beberapa satelit alami atau bulan yang mengorbit planet Saturnus diambil dari nama-nama Titan, yaitu Iapetus, Tethys, Phoebe, Hyperion, Epimetheus, Prometheus, Atlas, Rhea, dan satelit planet Saturnus yang paling besar dinamakan Titan. Selain satelit alami, ada juga beberapa nama asteroid yang diambil dari nama Titanites, yaitu asteroid 24 Themis dan asteroid 57 Mnemosyne. Selain itu, menurut beberapa sumber, ada sebuah hipotesis yang menyatakan kalau dulunya di tata surya kita tuh ada sebuah planet yang dinamakan planet Theia, yang diambil dari salah satu nama Titanites. Ukuran planet ini kurang lebih sama kayak planet Mars yang kemudian bertabrakan dengan bumi sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Setelah itu, puing-puing dari planet Theia berubah menjadi satelit alami bumi atau yang kita sebut dengan bulan sampai sekarang. Selain membentuk bulan, pada tahun 2019, para astronom mengemukakan kalau sebagian besar air yang ada di bumi itu asalnya dari tabrakan planet Theia. Intinya planet ini membawa dampak yang besar bagi kehidupan di bumi. Titan juga sering muncul di berbagai media dan karya populer, tapi aku cuma kasih beberapa contohnya aja, kayak di sequel film Percy Jackson yang berjudul Sea of Monsters. Di sana juga diceritain kalau para Titan tuh dikurung di dalam Tartarus sesuai dengan cerita aslinya. Dan di akhir film, Cronus yang jadi villain utamanya. Terus di film Wrath of the Titans juga sama, karena Cronus muncul sebagai musuh utama di cerita itu. Nama Titan juga dipakai dalam anime AOT, Attack on Titan, yang merujuk ke makhluk raksasa pemakan manusia.
Ini juga pernah aku bahas di video sebelumnya. Terus bagi penggemar film Marvel pasti tahu kalau Thanos dan Eternals termasuk dalam bangsa Titan atau yang disebut Titanian. Selain beberapa contoh yang tadi aku sebutin, sebenarnya masih banyak banget referensi yang diambil dari nama Titan yang gak bisa aku sebutin satu-satu. Tapi yang jelas kisah tentang para Titan di mitologi Yunani emang terkenal banget dan populer banget. So, itu dia pembahasan seputar para Titans di mitologi Yunani. Di sini aku cuma ceritain kisahnya secara umum dan singkat karena sebagian besar udah pernah aku bahas di video terpisah dan semuanya tuh saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi aku sangat menyarankan kalian untuk nontonin playlist video aku yang membahas tentang mitologi Yunani karena emang ceritanya tuh benar-benar kompleks. Jadi setiap video yang aku bahas bagaikan potongan-potongan puzzle yang harus disusun dan dikaitkan secara utuh supaya lebih ngerti tentang keseluruhan ceritanya. Oke, seperti biasa kalau misalnya ada yang mau di-request, ada yang mau di-komen, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau dikoreksi, komen aja. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye. Cek. Satu, cek. Selin jadi dewa personifikasi. Salah. Intinya warisan ramalan Gaia tuh lebih cenderung ke Dewi Phoebe. Jadi di antara ke-12 Titan gitu. Gimana NPC tuh kalau di TikTok? Kenyang gitu ya.